Alur cerita dimulai dalam sebuah perayaan pembukaan galeri seni. Setelah pesta usai, seorang wanita bernama Susan duduk sendirian dengan raut wajah yang sedih. Kemudian, ia kembali ke kediamannya yang mewah, sebuah rumah besar yang bernilai jutaan dolar. Susan menghabiskan malam tanpa tidur sambil menonton televisi hingga fajar menyingsing. Pelayannya menginformasikan bahwa ada sebuah paket di dalam kotak surat. Saat menerimanya, ia menemukan sebuah novel yang ditulis oleh mantan suaminya, Edward. Di dalam buku tersebut terdapat sebuah catatan di mana Edward mengaku bahwa ia terinspirasi untuk menulis novel ini setelah perpisahan mereka, dan bahwa Susan akan menjadi orang pertama yang membacanya sebelum novel itu diterbitkan pada musim semi. Selain itu, Edward memberitahunya bahwa kini ia berada di Los Angeles dan ingin bertemu dengannya lagi setelah sekian lama. Saat memeriksa sampulnya, Susan menyadari bahwa buku itu berjudul Hewan Malam. Selanjutnya, suaminya, Hutton, tiba di rumah dan Susan bertanya mengapa ia tidak mampir ke galeri malam itu. Hutton meminta maaf dan menjelaskan bahwa jika ia pergi, ia akan tiba sangat terlambat untuk pertemuan makan malamnya. Susan membalas bahwa 15 menit dari waktunya sudah cukup baginya. Kemudian, ia bertanya mengapa suaminya tidak tidur bersamanya malam itu, dan alasan yang diberikan Hutton adalah ia tidak ingin membangunkannya. Namun, Susan mengaku bahwa ia tidak tidur sepanjang malam. Ia mengajak Hutton untuk pergi ke pantai akhir pekan itu, hanya mereka berdua saja, tetapi Hutton menyebutkan bahwa ia harus kembali ke kantor dan kemudian terbang ke New York. Susan terkejut karena Hutton baru saja kembali dari sana. Hutton menjelaskan bahwa ia perlu menyelesaikan sebuah kesepakatan bisnis dan hal itu menuntut kehadirannya di kota besar itu. Malam itu juga, mereka menghadiri pesta di rumah seorang teman bersama. Teman Susan, Alicia, menyadari bahwa Susan merasa tegang dan kurang tidur. Ia bertanya, apakah Susan baik-baik saja? Dan Susan berkomentar bahwa meskipun memiliki uang dan kenyamanan, ia masih merasa kurang bahagia. Susan bertanya bagaimana cara Alicia merasa puas dalam pernikahannya, yang dijawab oleh Alicia bahwa karena suaminya seorang gay, mereka adalah sahabat baik yang saling mencintai secara mendalam dan ia bisa yakin bahwa ia adalah satu-satunya wanita dalam hidup suaminya. Susan mengaku bahwa ia tidak pernah merasakan hal seperti itu dengan Hutton. Hutton menyela percakapan karena harus pergi ke New York. Susan mendoakan keberuntungan untuknya sambil tahu bahwa suaminya akan menghadapi kesulitan. Kemudian ia meminum obat tidur dan mulai membaca novel yang diberikan Edward, di mana terdapat dedikasi dengan namanya di sana. Kisah di dalam novel dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan di jalan tol menuju Texas. Tony, sang ayah, mengemudi bersama istrinya Laura. Putrinya, India, mengeluh karena ia kehilangan sinyal ponsel dan Tony berkomentar bahwa itulah keindahan bagian barat Texas, tanpa ponsel maupun orang, hanya alam semesta. Beberapa waktu kemudian, dua mobil lambat menghalangi jalan. Tony membunyikan klakson, salah satu mobil menepi sesaat, tetapi kemudian melaju dan mulai mengganggu mereka, hingga salah satu dari mereka menabrak bagian belakang mobil Tony. Mereka memaksa Tony untuk keluar dari jalan raya dan memblokir jalannya. Pada saat itu, muncul seorang pria bernama Ray yang bertanya mengapa Tony menabrak kendaraannya. Tony mengusulkan untuk pergi ke kantor polisi guna menyelesaikan situasi tersebut, tetapi salah satu pria itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa karena ban mobil mereka bocor. Tony tidak mempercayai mereka dan Ray mengatakan bahwa ia sebaiknya mengemudi untuk memeriksa apakah mereka berbohong. Tony mencoba untuk melarikan diri tetapi tidak bisa karena bannya rusak. Ray menawarkan diri untuk memperbaiki ban guna membuktikan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Tanpa pilihan lain, Tony turun dari mobil, membuka bagasi, dan mengeluarkan ban cadangan. Kemudian Ray menyarankan agar Tony mengeluarkan istri dan putrinya agar bisa mengangkat mobil dengan dongkrak hidrolik. Meski agak ketakutan, para wanita itu tidak punya pilihan lain dan keluar dari kendaraan. Ray mulai mengganggu India, sementara Tony mencoba menghentikannya. Ray melayangkan pukulan dan Tony melawan pria itu untuk membela keluarganya. Setelah memperbaiki ban, para wanita itu dengan cepat masuk ke dalam mobil dan memanggil Tony, tetapi Ray dan pria lainnya berlari menuju kendaraan terdekat dan melarikan diri. Tony yang terpaku melihat bagaimana mereka membawa istri dan putrinya pergi tanpa bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Sebelum ia sempat bereaksi, mereka sudah tidak ada di sana. Susan menutup buku dengan kasar, bernapas dengan sulit karena intensitas ketegangan, dan menelepon suaminya yang sedang berada di hotel bersama wanita lain. Selingkuhannya memegang lengan suaminya dan Susan bertanya mengapa ia tidak menelepon setelah tiba di New York. Hutton menjawab bahwa ia tidak ingin membangunkan istrinya.
Kemudian, Hutton meminta operator untuk menyambungkan ke kamar nomor 31 dan Susan terkejut karena itu bukanlah nomor kamar mereka yang biasanya. Hutton menjelaskan bahwa reservasi mereka tidak tersedia di lantai biasanya. Ketika mereka sampai, operator mengumumkan kamar nomor 31 Nyonya. Susan terpaku saat mengetahui bahwa suaminya sedang bersama wanita lain. Ia memperingatkan suaminya untuk berhati-hati dan menutup telepon. Di dalam novel, Tony tetap bersama salah satu pria itu loh. Pria itu menyuruh Tony untuk mengemudi dan Tony, dengan perasaan sangat gugup, mencari keluarganya di sepanjang jalan raya tanpa hasil. Ia hanya menemukan mobilnya di dekat sebuah truk trailer kosong tanpa tanda-tanda keberadaan mereka. Lou memintanya untuk terus mengemudi dan berhenti khawatir karena Ray tidak akan menyakiti keluarganya. Kemudian, Lou membawanya ke tempat yang gelap dan terpencil lalu meninggalkannya di sana. Tony berjalan sepanjang malam di jalan tol hingga ia tiba di sebuah rumah dan meminta izin untuk menggunakan telepon. Seorang polisi bernama Bobby menahannya dan mulai menyelidiki apa yang terjadi malam itu. Bobby terkejut saat mengetahui bahwa Tony membiarkan pria-pria itu membawa istri dan putrinya meskipun tidak memiliki senjata. Mereka mendekati pagar kawat berduri dan di tengah antah berantah, Tony melihat keluarganya dalam keadaan telanjang dan tak bernyawa di atas sebuah sofa berwarna merah. Susan, di dalam kenyataannya, menangis terseduh-seduh dan tenggelam dalam air matanya sendiri. Ia berhenti sejenak, berpikir, dan mengalami kilas balik. Ia teringat pernah bertemu dengan Edward di New York. Pria yang juga berasal dari Texas itu terlihat sangat mirip dengan Tony, tetapi tanpa janggut. Keduanya kuliah di Universitas Columbia, tempat Edward datang untuk wawancara beasiswa, dan Susan sedang menempuh pendidikan pascasarjana di sana. Mereka pergi makan malam, dan Edward mengaku bahwa Susan adalah cinta sejati pertamanya. Ketika Edward mengatakan bahwa Susan mewarisi mata yang sama dengan ibunya, Susan marah dan mengatakan bahwa ia tidak ingin terlihat seperti ibunya. Edward bertanya mengapa ia berhenti menjadi seorang seniman dan Susan menjawab bahwa ia terlalu sinis. Ia bilang ia meremehkan dirinya. Ia tersenyum, lalu bertanya apakah boleh mengantarnya pulang. Mengaku Edward cinta pertamanya. Edward tersenyum. Kembali ke cerita, petugas Bobby memberitahu Tony bahwa mereka sudah memiliki kronologi resmi mengenai kematian keluarganya. Sang istri mengalami patah tulang tengkorak, putrinya meninggal karena mati lemas dan memiliki lengan yang patah. Keduanya telah mengalami perlakuan tidak senonoh secara intim. Selain itu, di truk trailer tempat Tony menemukan mobilnya malam itu, mereka melacak sidik jari istri dan putrinya serta sedang mencari pemilik truk trailer tersebut. Muncul kilas balik lain, Susan sedang makan malam bersama ibunya yang sangat marah karena Susan memutuskan untuk kembali ke Texas dan menikah dengan Edward, meninggalkan New York. Ibu Susan tidak menyetujui Edward yang dianggapnya lemah dan berstatus lebih rendah. Susan mencoba membelanya, tetapi ibunya memperingatkan bahwa di masa depan Susanlah yang akan menyesali keputusan itu karena Edward tidak akan mampu memberikan kehidupan yang mewah baginya. Ibunya juga mengatakan bahwa mungkin saat ini ia belum menyadarinya, tetapi sebenarnya ibu dan anak itu sangat mirip. Susan menyangkalnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesamaan, dan ibunya menjawab dengan sebuah kalimat penuh teka-teki. Tunggu saja. Selanjutnya, Susan mengirim surel kepada Edward yang menyatakan bahwa bukunya sangat mempengaruhinya dan bahwa ia ingin bertemu dengannya. Di dalam novel, Tony menerima pesan dari Bobby dengan foto seorang tersangka bernama Turk dan mengonfirmasi bahwa itu adalah salah satu individu tersebut, tetapi Bobby memberitahunya bahwa tidak ada orang yang melihat Turk akhir-akhir ini. Hari-hari dan bulan-bulan berlalu tanpa kemajuan dalam penyelidikan. Terlihat bahwa Tony sudah tidak lagi memelihara janggut. Suatu hari, Bobby menemui Tony dan memberitahunya bahwa 3 pria mencoba merampok di sebuah supermarket. 1 orang melarikan diri, 1 orang ditangkap, dan yang ketiga tertembak. Orang yang tewas itu adalah Turk. Bobby meminta Tony untuk mengenali pria yang ditahan, dan di kantor polisi, Tony mengidentifikasi pria tersebut. Itu adalah Lou, pria yang meninggalkannya sendirian di gurun. Lou mencoba menyangkal bahwa ia mengenalnya, tetapi Tony mengingatkannya dengan jelas akan apa yang ia lakukan pada keluarganya malam itu. Bobby menginterogasinya dan meminta detail mengenai Ray dan Turk. Lou menyatakan bahwa ia tidak mengenal mereka. Akhirnya, mereka menangkapnya dan Bobby memberitahu Tony bahwa mereka akan menuduhnya melakukan pembunuhan menggunakan kesaksian Tony dan sidik jari pada kendaraan tersebut. Bobby yakin bahwa Ray juga merupakan salah satu buronan lainnya, tentu saja, dan berjanji bahwa mereka akan menangkapnya. Di kantornya, Susan sedang bersama stafnya yang memberitahunya tentang pertemuan penting mendatang. Ia tampak teralihkan dan melamun. Ketika ditanya apakah ia tidak bisa tidur lagi semalam, Susan menjawab bahwa ia memang tidak pernah bisa tidur, itulah sebabnya mantan suaminya memanggilnya hewan malam.
Ia merasa aneh dengan kebetulan bahwa Edward mengiriminya buku yang begitu kejam dan menyedihkan yang juga berjudul Hewan Malam. Asistennya bertanya apakah ia masih mencintai Edward dan Susan menjawab ya, tetapi ia tidak pernah benar-benar mempercayai Edward atau cara hidupnya. Ia mengaku telah melakukan hal yang mengerikan dan meninggalkannya secara brutal demi Hutton yang terlihat lebih menarik dan meyakinkan. Dalam rapat, mereka mendiskusikan kemungkinan keluarnya seorang karyawan tertentu. Susan menentangnya dengan mengatakan bahwa mereka harus memberikan dukungan karena ia sendiri yang meminta perubahan di perusahaan. Tetapi salah satu asisten mengingatkannya bahwa dialah yang mengusulkan perubahan tersebut. Susan menjawab bahwa terkadang mengubah banyak hal dengan cara seperti itu bukanlah yang terbaik, yang mungkin mencerminkan penyesalan karena telah melakukan perubahan dalam hidupnya. Kembali ke alur novel, Bobby mengemudikan mobil membawa Tony ke rumah Ray, tempat pria itu berkeliaran. Bobby memberitahu bahwa Ray tidak memiliki sidik jari di tempat kejadian perkara dan memiliki catatan kriminal bersih, tetapi Tony yakin bahwa dialah pelakunya. Mereka mencoba menangkapnya di kantor polisi, tetapi di jalan, Bobby bertanya apakah ia mengenali kendaraan dan pengemudinya. Ray mengatakan tidak tahu apa-apa. Tony dengan air mata berlinang mengingatkannya akan apa yang ia dan teman-temannya lakukan malam itu kepada keluarganya. Ray menyatakan bahwa Tony pasti sudah gila. Mereka memborgolnya dan membawanya ke truk trailer tempat terjadinya penyerangan. Tony menuntut Ray untuk menceritakan dengan tepat apa yang terjadi malam itu dan Ray mencoba menyangkalnya. Tony yang marah melayangkan pukulan. Kemudian muncul kilas balik. Susan dan Edward masih bersama. Ia membaca draft novel Edward dan mengkritiknya karena dianggap tidak cukup baik. Ia meminta Edward untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada sekadar menulis. Edward merasa tersinggung dan Susan mengatakan bahwa ia hanya mencoba bersikap realistis dan bahwa ia tidak bisa memprediksi seluruh masa depan. Edward menjawab bahwa Susan mulai terlihat seperti ibunya dan di tengah pertengkaran mereka berakhir saling bermusuhan. Kemudian, di sekolah, Susan berpapasan dengan Hutton, suaminya di masa depan. Di dalam novel, Bobby menelepon Tony dan memberitahunya bahwa Ray telah dibebaskan karena tidak ada bukti kuat yang menjeratnya. Mereka bertemu di sebuah kafe dan Bobby mengungkapkan bahwa ia menderita kanker paru-paru dan umurnya tinggal 1 tahun lagi. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk pensiun dan mendedikasikan diri membantu Tony menegakkan keadilan, meskipun itu berarti berisiko menentang hukum. Ini akan menjadi kasus terakhir bagi Bobby yang tidak bisa hanya melihat seorang pembunuh bebas begitu saja. Kilas balik menunjukkan Susan sedang bersiap meninggalkan Edward. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka tidak berhasil karena mereka sangat berbeda. Edward mencoba meyakinkannya untuk tidak pergi, tetapi ia bersikeras mencari masa depan karena ia tidak merasakan kebahagiaan bersamanya. Di dalam novel, Bobby menangkap Ray di sebuah bar dan membawanya ke sebuah lapangan terbuka. Ray mencoba memprotes dengan mengatakan bahwa itu tidak legal, tetapi Bobby bahkan tidak mempedulikannya. Tak lama kemudian, seorang petugas membawa Lou dan Bobby memberikan pistolnya kepada Tony, karena ia mulai merasa tidak enak badan dan perlu muntah. Bobby! Shit! Keduanya melarikan diri sambil berlari dan Bobby berhasil menembak Lou sementara Ray melarikan diri. Kilas balik mengungkapkan Susan di sebuah klinik bersama Hutton. Ia mengaku bahwa ia menyesali apa yang terjadi dan takut jika Edward mengetahuinya. Di sini terungkap bahwa ia mengalami kehilangan bayi dari Edward. Hutton mencoba menghiburnya, meyakinkan bahwa Edward tidak akan pernah tahu. Tak lama kemudian, mereka melihat Edward menangis di luar mobilnya. Kita menyadari bahwa kepribadian Edward yang pemalu membuatnya kehilangan istri dan bayinya, dan pengalaman itulah yang menginspirasi Edward untuk menciptakan tokoh Tony, protagonis dari novelnya. Kembali ke alur cerita, Tony saat melihat Lou tewas, berteriak putus asa, merasakan semua beban itu dengan intensitas yang luar biasa. Rasa bersalah karena tidak berjuang lebih keras demi keluarganya karena tidak mampu menyelamatkan mereka. Bobby mengatakan kepadanya bahwa ia adalah pria yang baik dan memerintahkannya untuk bangkit karena mereka harus menangkap Ray. Mereka berpisah, Tony mengemudi menuju rumah mobil saat melihatnya ia menodongkan pistol. Ray mengejeknya karena mengira Tony tidak punya nyali dan mengaku bahwa ia menyerang istri serta putrinya dan ia menikmati setiap momennya. Saat Tony menembaknya, tepat sebelum jatuh, Ray memukulnya dengan sebatang kayu. Tony yang terluka di bagian mata mencoba untuk bangkit dan mencari jalan keluar. Ia menendang dengan membabi buta ke arah Ray yang tergeletak di lantai. Di luar rumah, Tony tersandung dan akhirnya jatuh tepat di atas senjatanya sendiri. Sambil terengah-engah dan kesulitan bernapas, ia akhirnya mengembuskan napas terakhir.
Susan yang berada di dalam kamar mandi memikirkan Edward, kemudian di atas tempat tidur, ia menerima pesan darinya yang menanyakan kapan dan di mana mereka ingin bertemu. Keesokan harinya, ia bersiap untuk kencan itu, melepas cincinnya dan tersenyum penuh kegembiraan karena bisa bertemu kembali dengan mantan suaminya. Dia tiba di sebuah restoran dan menunggunya selama berjam-jam, tetapi Edward tidak pernah muncul. Ia jatuh dalam tangis, merenungkan keputusan-keputusan buruk yang membawanya pada pernikahan tanpa kebahagiaan dan pada kehidupan yang kosong. Pesan moral, jangan korbankan nilai-nilai atau jati dirimu demi penampilan atau kenyamanan. Penyesalan yang muncul terlambat adalah beban yang bisa menghantuimu sepanjang hidup. Mencintai dengan keberanian dan jujur pada diri sendiri, meskipun mengandung risiko, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian batin. Karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah keputusan yang kamu buat dan cerita yang kamu izinkan orang lain untuk sampaikan tentang dirimu. Sekarang, pilihlah salah satu dari ringkasan lainnya ini. Film yang luar biasa.